Sunda Empire memiliki sebuah sistem di antara sistem-sistem atau raja-raja sistem yang ada di bumi sekarang. Maka Bill Gates mengundurkan diri, ya. Maka Jack Ma mengundurkan diri. Dunia ini harus ditata kembali. Dunia ini harus ditata kembali. Dan kita memasuki dunia 3. Dan kita memasuki dunia 3. Semua ada di sini, semua ada di dekatku, semua jawaban yang selama ini ku cari. Halo, saya Deralji. Welcome to my channel. Halo, semangat pagi para pioneer network dari Sabang sampai Merauke ya. Saya belum pernah dengar pioneer dari Aceh sih, tapi saya yakin di Aceh sudah ada ya, sampai ke Papua. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Kita bertemu lagi di video kali ini. Tadi mungkin teman-teman di awal sudah lihat, kok kaget ya kenapa ada Lord Rangga di sini ya. Ternyata apakah hubungannya Lord Rangga dengan Pioneer Network? Pada video kali ini kita akan sedikit berteori konspirasi teman-teman ya. Ya kalau teknis, informasi mainnet segala macam itu kan sudah biasa ya. Nah, sekarang kita mulai berteori konspirasi ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke Lord Rangga, kita kupas dulu sebuah link web ya, di mana sedang diperbincangkan beberapa di grup ya, baik di grup Pioneer Network Jogja maupun di grup saya juga. Dan saya hendak meluruskan sesuatu di sini. Dan kita selain itu juga kita hendak memulai dari manakah Lord Rangga itu dibahas dari web itu juga. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar, let's check it out. Oke guys, ini ada link tentang hitungan mundur menuju Open Mainnet. Ternyata Open Mainnetnya yang terakhir kita dengar itu tanggal 25 Desember. Ini ternyata lebih awal menurut link ini, tanggal 1 Desember guys. Dan ini ada link hitungan mundur ya, countdown ya, hitungan mundur. Dan di sini ada, saya baca dari temen di grup, ada yang ngirim ke grup, tulisannya seperti ini: sekedar mengingatkan, situs tentang timer hitungan mundur Open Mainnet ini dibuat oleh saudara Titus, orang yang sangat-sangat membenci Pioneer Network. Dimohon untuk para pioneer agar jangan menginstal apalagi memasukkan data apapun di situs atau aplikasi apapun selain yang rekomendasi Team Core. Nah ini teman-teman juga di Twitter juga ada yang mau warning ya, dari As of Pi, December comes and I started to see some self-declared information. Jadi Desember datang dan saya mulai melihat beberapa informasi yang dideklarasikan sendiri. Artinya mereka mulai menyebarkan informasi yang tidak berasal dari Picor Team. Salah satunya adalah contohnya gambar di bawah ini ya. Ini hitungan mundur tadi ya teman-teman. Menurut dia juga hati-hati untuk membuka situs ini. Saya juga penasaran sebenarnya situs ini seperti apa sih. Oke, kita buka aja teman-teman ya linknya ya. Link hitungan mundur itu seperti apa sih ya. Karena kita perlu tahu teman-teman akan kebenarannya seperti apa. Oke, untuk waspada dan juga tidak ada namanya fitnah. Oke, kita buka ya teman-teman. Nah itu teman-teman lihat alamat di atas itu, Pioneer Network Open Mainnet. Jadi dari linknya aja itu kita yakin itu sepertinya betul-betul dari Pioneer Network ya. Nah ini bentuk tampilannya seperti ini teman-teman. Ini waktu itu saya copy rekam itu pas lagi kurang dari 23 hari lagi. Sekarang tanggal 9 berarti ya hitung sendiri menuju tanggal 1 tuh berapa hari lagi ya. Nah detik itu jalan terus. Nah ini hitungan mundur teman-teman ya, perhatikan ada Open Mainnet December 1st ya, 1 Desember teman-teman ya. The first digital currency you can mine on your phone ya, satu-satunya mata uang digital yang bisa kita tambang di handphone kita ya teman-teman. Nah lalu kita scroll ke bawah, turun ke bawah, ada features-featuresnya. Ya ini features adalah menonjolkan kelebihan-kelebihan dari Pioneer Network. Saya kurang paham itu ya, tapi yang jelas ini menunjukkan kelebihan-kelebihan dari Pioneer Network. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya kalau teman-teman mau buka link ini. Dan lanjut lagi, apalagi
bawahnya kita buka lagi. Nah, ini sampai jumlah yang sudah KYC ini 6.900, itu dalam hitungan K itu 1000, M itu juta ya. Itu hatersnya aja tertera tuh teman-teman, 9 million. Banyak sekali ya yang nggak suka sama P-Network ya. Developed by Pi Core Team, dibangun oleh tim inti core team Pi dan P-Network around the world. Itu dedikasi sangat tinggi, highly dedicated, sangat tinggi integritasnya, dan IQ di atas rata-rata Homo sapiens teman-teman. IQ di atas rata-rata manusia biasa. Keren sekali ya, memang betul sih. Lalu kalau kita klik read more, kita mau buka lagi, itu teman-teman kita lihat link ini sekuritasnya juga ada tuh. Jadi untuk menghindari kita adalah robot, kita disuruh pilih sepeda dan lain-lain. Kalau kita bisa jawab benar, baru kita bisa lanjut. Jadi ini kalau link ini link abal-abal, link yang nggak benar, buat apa dia minta gitu kan? Setahu saya seperti itu ya. Nah, ketika nyambung pun dia langsung masuk ke mindp.com teman-teman. Jadi ini adalah link resmi, jadi langsung connect ke sini. Jadi kata teman-teman ini adalah link yang berbahaya. Saya juga belum bisa memastikan ya link ini berbahaya apa tidak ya. Oke. Nah, ini partner-partnernya teman-teman perhatikan. Bank Dunia. Bank Dunia ini adalah di bawah dari The Hidden 17. Nah, nanti kita akan kupas apakah di Hidden 17. IMF juga. Itu adalah bentukan dari The Hidden 17. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan tadi di awal Lord Rangga teman-teman. Ada juga dari WHO juga partnernya. Dan ini teman-teman perhatikan, Sunda Empire. Nah, inilah dia, eng. Dan partner besar selanjutnya adalah The Fed. Itu adalah singkatan dari The Federal, yaitu bank sentral di Amerika yang sangat legenda ya, paling tua di Amerika, yang dibentuk tahun 1913, yang merupakan bentukan karena ada kepanikan krisis ekonomi pada saat itu tahun 1907 teman-teman ya. Jadi dibentuklah The Fed, dan teman-teman perlu ketahui The Fed ini ternyata independen dan dia tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah ya. Dia punya kebijakan sendiri, dan teman-teman tahu juga The Fed ini punya kekuatan yang kebijakannya itu mempengaruhi perekonomian dunia juga. Luar biasa sekali ya. Dan partner selanjutnya adalah Xi Jinping. Nah, beliau ini adalah presiden dari Republik Cina, teman-teman yang kita tahu ya. Dan kalau lihat teman-teman dari awal tadi, partner-partnernya semua luar biasa sekali, dan ternyata mereka monitoring terhadap global consensus value dan open minded tanggal 1 Desember besok. Menurut situs ini, teman-teman ya. Oke. Lalu selanjutnya ada testimoni-testimoni. Pertama dari Mr. Nicholas sendiri. Kita harus bangga dengan teknologi yang sangat canggih ini, pertama di dunia. Salam manis untuk istri. Nah, ini istrinya Dr. Yaufan ya. Dia bilang di balik suami yang hebat ada istri yang luar biasa, ya kan. Sama-sama salam manis untuk Nicholas Kokalis, suaminya tercinta. Dan ada testimoni lainnya juga dari ini orang terkaya number 1 di dunia, Elon Musk. Jadi dia bilang, saya yakin sekali, saya optimis bahwa P-Network akan go to the moon ya. Nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin jika kita menjadi Iron Man. Lalu ada CEO-nya Binance, pasar exchange kripto terbesar, yaitu Changpeng Zhao. Nah, CZ atau Changpeng Zhao ini bilang, sebenarnya saya bingung, P-Network ini mau di launching di Binance atau di Indodax. Tolong yakinkan saya. Wah, keren nih teman-teman. Sepertinya P-Network ini benar-benar diminati oleh pasar-pasar exchange kripto yang terbesar di dunia. Ya, keren. Nah, ini ada kontak tertulis di sini sebagai perusahaan startup, major startup atau perusahaan startup yang utama yang besar di dunia. P-Network ini base-nya ada di Stanford University dengan special privileges, itu artinya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain di dunia ini maupun yang akan datang. Luar biasa ya teman-teman. Nah, ini ada alamatnya di Stanford, California, Amerika Serikat. Selanjutnya ada email stanford@
pycoreteam.com. Nah, ini agak beda teman-teman, karena setahu saya itu yang resmi itu emailnya core team tuh @minep.com. Nah, ini kok beda itu. Ini Stanford. Nah, ini ada nomor telepon juga, bahkan abis ini teman-teman bisa lihat ada petanya Stanford University. Ya, ini ya lengkap sekali teman-teman. Nah, ini ada Twitternya dari Pcore Team, tweets dari mereka Pcore Team, dan akhirnya teman-teman ini sudah sampai ke paling bawah ya dari situs ini, copyright Pi Network, alright reserved, powered by Pcore Team. Itu paling bawah teman-teman lihat ada Twitter, Facebook, Instagram. Itu tadi saya sudah coba dan sudah saya klik satu-satu. Ternyata memang semua langsung nyambung ke Twitter resminya Pi Network, Facebook dan Instagram resminya Pi Network. Jadi kalau saya bisa bilang ini situs nampaknya aman-aman saja teman-teman. Tapi ya kalau teman-teman nggak berani buka, ya nggak usah buka. Ini kan hanya sekitar hitungan countdown ya, hitungan mundur menuju open mainnet ya, yang menurut situs ini tanggal 1 Desember gitu teman-teman. Ya kalau sekedar buka aja tapi nggak perlu klik-klik ya terserah, buka aja, itu aman kok teman-teman. Karena juga kalau kita lihat dari alamatnya ini ada shield warna hijau. Ini kalau menurut handphone kan, sekuritas handphone ini aman sih kalau menurut pemahaman saya ya. Sunda Empire memiliki sebuah sistem di antara sistem-sistem atau raja-raja sistem yang ada di bumi sekarang. Maka Bill Gates mengundurkan diri, ya. Maka Jack Ma mengundurkan diri. Maka Bill Gates mengundurkan diri, ya. Maka Jack Ma mengundurkan diri. Prinsip poin, dunia ini harus ditata kembali. Dunia ini harus ditata kembali. Dan kita memasuki dunia 3. Dan kita memasuki dunia 3. Itu aja poinnya. Kalau tidak ada penataannya, siapa yang mau nata? Siapa yang peduli itu nuklir diledakkan? Sementara mereka, istri dan anak-anaknya diselamatkan. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai pada sesi konklusi ya. Jadi yang bisa saya konklusikan adalah dari video awal sampai sekarang detik ini teman-teman. Yang pertama saya mau bilang warning untuk tidak membuka situs sembarangan, betul, karena itu bahaya terhadap scam dan hacker gitu ya. Tapi kalau lihat dari situs tadi kita buka, itu sepertinya nampaknya baik-baik saja, aman. Jika teman-teman tidak mau buka, nggak apa-apa, itu karena itu hanya hitungan mundur. Dan ada satu nama yang tadi disebutkan di awal, itu buatan dari orang Indonesia, namanya Titus Anindya Paritusta. Saya sudah cek jejak digital medsosnya dia, dan di Facebook, di YouTube, di Instagram, ya, di Twitter saya belum lihat. Itu semua saya lihat kegiatannya fine-fine aja dan tidak ada berhubungan dengan Pi Network. Jadi mungkin ini terlalu dini untuk menyebutkan dia ini adalah orang yang sangat membenci Pi Network. Mungkin teman-teman bisa menemukan datanya dia sebagai haters ya, dan saya juga nggak yakin dia yang bikin ya teman-teman, karena menurut saya ini bagus sekali tampilannya ya, dan datanya ya mungkin ada dua kesimpulan. Satu, betul-betul memang itu adalah web yang untuk mengejek Pi Network ya, untuk dikelabui open mindednya tanggal 1 Desember. Tapi yang kedua, siapa tahu ini benar-benar terjadi ya, benar-benar ini serius open mindednya tanggal 1, dan ini benar-benar link yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi yang kedua, ada sebut-sebut nama tadi ya, itu juga masih teori konspirasi teman-teman ya. Dan kesimpulan kedua teman-teman, tadi ada disebutkan Hiren 17 dan Sunda Empire, itu makanya disebut ada namanya Lord Rangga. Teman-teman perlu tahu, Lord Rangga adalah pemangku bumi ya, pemangku bumi. Jadi sekjennya Hiren 17. Hiren itu artinya gentleman, gentle, jadi tuan-tuan. Jadi ada 17 tuan-tuan saat itu, masa sebelum VOC Belanda ya dibentuk ya teman-teman. Dan teman-teman perlu ketahui, ini adalah bagian besar sistem dunia, sistem tata bumi, tata dunia ya, yang menurut Lord Rangga ya. Makanya Lord Rangga disebut sebagai pemangku bumi. Teman-teman juga Lord Rangga bilang PBB itu ada di bawah Hiren 17. Nah ya, jadi menurut Lord Rangga, saya lihat dari keterangannya, Sun Empire ya, Sunda Empire itu berasal dari kata Sun Empire. Sun itu matahari, yaitu kerajaan matahari. Nah, kerajaan matahari ini teman-teman, ini kalau makanya Sun itu, makanya di Sunda itu awalnya dari Sun itu ya.
ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari runtutannya, menurut Lord Rangga ini, Sunda Empire itu dimulai dari Alexander the Great, ya. Lalu diteruskan oleh Cleopatra VII, diteruskan lagi oleh Tarumanegara, ya, dalam dinasti Pajajaran, lalu ke dinasti Pajajaran oleh Prabu Siliwangi, ya, atau Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi, gitu, ya teman-teman. Jadi ternyata menurut Lord Rangga ini Indonesia akan menjadi negara yang akan menyelamatkan krisis dunia tahun 2023. Nah ini ternyata kita tidak bisa menyepelekan apa yang dikatakan oleh Lord Rangga ini 2 tahun yang lalu teman-teman, karena semua itu sudah terjadi. Tadi teman-teman lihat pertama ya, dia bilang Bill Gates akan mengundurkan diri, Jack Ma akan mengundurkan diri, dan itu ternyata betul. Berapa bulan kemudian itu terjadi teman-teman. Bill Gates pada bulan Maret 2020 dan Jack Ma pada bulan Januari 2021, dan mereka mengundurkan diri semua. Ya, itu betul terjadi ya. Yang kedua, dunia ketiga. Ya, dunia ketiga kalau kita kait-kaitkan dengan sekarang ini Web 3. Dan timingnya lihat teman-teman, itu semua berdekatan semua ya. Inilah teori konspirasi. Who knows ya, siapa tahu ya. Yang ketiga, tentang nuklir, itu sudah 2 tahun yang lalu teman-teman disampaikan oleh Lord Rangga, dan ternyata benar sekarang ya, ada di mana nuklir akan diluncurkan ya. Jadi ini menjadi sebuah polemik di dunia sekarang ini, dan itu semua terjadi teman-teman. Jadi kita tidak bisa menyepelekan juga Lord Rangga, terlepas apakah teman-teman percaya pada dia enggak, tapi seluruh Indonesia sekarang ternyata tidak bisa menyepelekan dia, karena kata-katanya dia itu banyak benernya sekarang ya teman-teman. Dan dunia ketiga, dunia tatanan baru, itu ditentukan di Indonesia teman-teman. Luar biasa ya. Itu dia. Ini menurut Lord Rangga. Jadi apakah Lord Rangga tahu Empire Network? Mestinya kalau Lord Rangga adalah pemangku bumi, Lord Rangga adalah sekjen dari Hiren 17 ya teman-teman, dan orang besar dari Sunda Empire, mestinya Lord Rangga tahu tentang Empire Network. Nah, inilah teori konspirasinya teman-teman ya. Ada yang bisa bilang, Anda bisa bilang percaya, Anda bisa bilang tidak percaya, omong kosong, itu bisa bebas-bebas saja. Oke teman-teman, jadi itu yang saya mau ceritakan dalam video kali ini. Semoga ini menjadi menghibur ya. Sambil nunggu open mainnet, kita berdoa saja. Apapun informasi, entah informasi pada saat ini teman-teman melihat akan ada open mainnet 1 Desember ya, aminin aja. Atau tanggal 25 Desember, aminin aja. Pokoknya setahu saya sih, saya yakin bulan Desember ya. Apapun itu, semoga ini menjadi kebaikan buat kita semua. Oke teman-teman, gitu aja ya. Semoga ini menginspirasi dan semoga ini menghibur. Dan jangan lupa untuk bantu share dan subscribe, karena itu sangat-sangat memberi saya semangat. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sehat selalu, semangat selalu, dan salam petir. Jeder, 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 jeder. Thank you, bye. Yo,